Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Waode Hasraini beserta teman-teman saya akan membawakan materi terkait glaukoma. Teman-teman udah pernah dengar nggak sebelumnya terkait penyakit glaukoma? Bila belum pernah, simak baik-baik sampai akhir video ini ya. Nah, apa sih penyakit glaukoma itu? Glaukoma adalah kelainan yang terjadi pada mata yang ditandai dengan meningkatnya tekanan bola mata atau tekanan intraokuler, atrofi pupil saraf optik, dan mencitnya lapang pandang. Teman-teman dapat melihat pada gambar yang saya tampilkan di slide, yang dimana pada gambar bagian kiri itu adalah animasi mata normal, sedangkan pada gambar bagian kanan mata dengan glaukoma, yaitu adanya pressure atau tekanan, kerusakan saraf optik, dan produksi cairan aqueous. Kelainan mata disebabkan oleh bertambahnya produksi cairan mata oleh badan siliar dan berkurangnya penggunaan cairan mata di daerah sudut bilik mata atau di celah pupil. Itulah yang menyebabkan atau terjadinya glaukoma. Nah, untuk farmakoterapinya dimana yaitu pencegahan atau pengendalian faktor risiko, terutama peningkatan tekanan intraokuler merupakan tujuan utama manajemen glaukoma. Selanjutnya, pemilihan obat dilakukan dengan melihat respon pengobatan terhadap penurunan tekanan intraokuler serta mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dan yang terakhir dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor kepatuhan pasien, penyakit mata, kelainan aspek biologi, faktor lingkungannya lainnya, serta aspek genetik. Baik, selanjutnya yaitu patofisiologinya. Bagian dalam bola mata itu terbagi menjadi beberapa ruangan. Yang pertama, anterior chamber. Ini ruangan antara iris dan kornea. Yang kedua, posterior chamber. Ini ruangan lebih sempit yaitu ruangan antara lensa dan iris. Dan yang ketiga, ruangan paling luas disebut vitreous chamber. Ini ruangan yang berada di antara bagian belakang lensa dan bagian belakang bola mata. Anterior chamber dan posterior chamber ini membentuk anterior dari bola mata. Sementara vitreous chamber ini membentuk bagian post layer dari bola mata. Nah, kedua bagian ini akan terisi cairan. Cairan yang mengisi bagian anterior bola mata itu disebut aqueous humor. Sementara cairan yang mengisi bagian posterior bola mata disebut vitreous humor. Aqueous humor ini diproduksi oleh badan siliaris. Fungsi dari aqueous humor memberi nutrisi kepada lensa dan kornea dan juga sekrea yang lain, dan juga membentuk struktur bola mata. Aqueous humor ini diproduksi di posterior chamber. Dari sini aqueous humor akan mengalir melewati celah sempit antara lensa dan bagian belakang iris, kemudian melewati pupil untuk masuk ke dalam struktur yang disebut trabecular meshwork. Jadi seperti kanal pengeluaran untuk mengeluarkan aqueous humor dari bola mata. Dari situ aqueous humor ini masuk ke kanal os phlegm dan kemudian masuk ke vena yang berada di sklera, yaitu episklera vena untuk masuk ke pembuluh darah sistemik. Nah, pada keadaan glaukoma, aliran dari aqueous humor ini tersumbat. Bisa tersumbat total maupun sebagian. Akibat aliran aqueous humor ini tersumbat akan meningkatkan tekanan di dalam bola mata yang akan menyebabkan peningkatan tekanan intraokuler, yaitu tekanan intraokuler yang lebih dari 21 mm merkuri. Nah, peningkatan tekanan di dalam intraokuler akan menyebabkan penekanan pada saraf optikus, yaitu saraf kranial kedua yang berfungsi untuk membawa informasi visual ke otak. Nah, lama-kelamaan ini akan menyebabkan kerusakan dan kehilangan penglihatan. Baik, klasifikasi glaukoma itu terbagi menjadi 3, yang dimana ada glaukoma primer, glaukoma kongenital, dan glaukoma sekunder. Pada glaukoma primer terbagi menjadi 2, yang dimana ada glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Pada glaukoma sudut terbuka terbagi menjadi 2, yaitu glaukoma sudut terbuka primer dan glaukoma tensi normal. Sedangkan pada glaukoma kongenital ada 3, yang dimana ada glaukoma kongenital primer, glaukoma terkait dengan perkembangan kelainan mata lainnya, serta glaukoma berhubungan dengan kelainan perkembangan ekstraokular.
Tanda dan gejala. Tanda utama, tekanan intraokular yang tinggi dengan segala akibatnya, yaitu penggaungan dan atrofi syarat optik serta defek lapang pandang yang khas. Nah, tekanan intraokular merupakan tekanan yang dihasilkan oleh isi bola mata terhadap dinding bola mata dan sangat bervariasi pada orang normal dan penderita miop. Pemeriksaan lapang pandang biasanya digunakan untuk mengetahui kondisi penglihatan seseorang dan mendeteksi penyakit pada mata seperti glaukoma. Gejala beratnya seperti nyeri pada mata, sakit kepala, pandangan kabur, halu, mual, dan muntah. Adapun objek pemeriksaan yaitu pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dan status generalis dalam batas normal. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus dasar oculus dexter 1/300 pH min dan oculus sinister 5/20 sampai 5/50 pH. Untuk pemeriksaan Hirschsprung didapatkan kedudukan kedua bola mata ortoporia. Pemeriksaan gerak bola mata duksi dan versi normal ke segala arah. Pada tekanan intraokuler, kedua bola mata dengan menggunakan tanometer sitos didapatkan 43,4 mmHg pada mata kanan dan 12,2 mmHg pada mata kiri. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan konjungtiva palpebral inferior hiperemis, injeksi siliar, sklera hiperemis, neovaskularisasi iris, bilik mata depan kanan Van Herrick derajat 2 dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan Van Herrick derajat 2 dan neovaskularisasi iris. Terapi pada glaukoma terbagi menjadi dua. Yang pertama, terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Terapi farmakologi terbagi menjadi beta blocker, agonis alfa-2 adrenergic, analog prostaglandin, CAI atau carbonic anhydrase inhibitors, parasimptomimetik atau cholinergic, dan agonis adrenergic non-spesifik. Dan selanjutnya pada terapi non-farmakologi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pada terapi laser, di mana terapi laser terbagi lagi menjadi laser trabekuloplasti, laser iridotomi, dan laser iridoplastik. Dan yang selanjutnya yaitu pada operasi bedah terbagi menjadi tiga. Golongan obat-obatan yang digunakan pada terapi secara farmakologi pada glaukoma yaitu yang pertama, beta blocker terbagi menjadi dua, yaitu non-selektif dan selektif. Pada non-selektif yaitu timolol dan levobunolol, pada selektif yaitu betaxolol. Selanjutnya yaitu agonis alfa-2 adrenergic, yaitu brimonidin dan apraglonidin. Selanjutnya yaitu analog prostaglandin terbagi menjadi dua, yaitu analog prostamid dan analog prostaglandin F2 alfa, di mana pada analog prostamid yaitu bimatopros dan trafopros, dan pada analog prostaglandin F2 alfa yaitu latonopros. Selanjutnya CAI atau carbonic anhydrase inhibitors terbagi menjadi dua, yaitu topikal dan sistemik. Pada topikal yaitu brinzolamid dan dorzolamid, pada sistemik yaitu acetazolamid, diklopinamid, dan metazolamid. Selanjutnya parasimptomimetik atau cholinergic yaitu pilokarpin dan karbakol. Dan yang terakhir agonis adrenergic non-spesifik yaitu dipivefrin. Sekarang kita lihat pada algoritma. Sebelum memberikan obat atau meresepkan obat kepada penderita glaukoma, kita lihat pada algoritma yang dimana dikatakan bahwa mulailah terapi dengan analog prostaglandin atau mungkin beta blocker. Agen lini pertamanya yaitu brimonidin. Jika kontraindikasi terhadap agen lini pertama yaitu brimonidin, maka gunakan CAI topikal. Setelah pengobatan 2-4 minggu, kita melakukan kaji respon. Bila respon yang tidak memadai, kita harus memastikan kepatuhan pasien, menginstruksikan pasien tentang oklusi nasolacrimalis jika saat ini tidak digunakan.
meningkatkan konsentrasi jika mungkin atau meningkatkan frekuensi dosis. Bila tidak, beralih ke agen lini pertama alternatif jika tidak ada tanggapan. Tambahkan agen lini pertama kedua jika sebagian tanggapan. Intoleransinya yaitu kurangi konsentrasi jika memungkinkan atau ubah formulasi, atau beralih ke alternatif kelas, dan juga beralih ke alternatif agen lini pertama. Nah, ketika melakukan pengobatan atau masa pengobatan 2-4 minggu, dilakukan lagi kajian respon. Bila respon yang tidak adekuat terhadap monoterapi, kita harus memastikan kepatuhan pasien. Jika tidak ada tanggapan, coba alternatif ini pertama secara berurutan. Akan topikal, atau jika respon sebagian, tambahkan baris pertama, kedua, atau ketiga, atau agen CAI topikal. Merupakan regimen multi obat yang mengandung 2-4 agen mungkin diperlukan. Toleransinya kurangi dosis atau konsentrasi jika mungkin, atau ubah formulasi. Selanjutnya lagi kita melakukan kajian respon dalam 2 minggu. Respon yang tidak memadai terhadap lini pertama dan kedua, kita akan berikan terapi kombinasi topikal dan selalu memastikan kepatuhan pasien. Pertimbangkan untuk menambahkan agen kolinergik kerja langsung, dan bila perlu ganti dengan alfa penghambat kolinesterase. Dan intoleransinya kurangi dosis atau konsentrasi jika mungkin ubah formulasi. Nah, kita akan melakukan lagi kajian respon dalam 2-4 minggu. Intoleransi atau respon yang tidak adekuat terhadap terapi obat kombinasi yang dapat ditoleransi secara maksimal, maka pasien dapat melakukan prosedur laser atau pembedahan. Itulah algoritma dari penyakit glaukoma yang dimana kita mengambilnya di Dipiro 2020. Adapun efek samping terbagi menjadi 6 golongan. Yang pertama, beta blocker. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, okular dengan efek samping rasa terbakar, menyengat, fotofobia, gatal, pengeluaran air mata, dan diplopia. Kedua, sistemik dengan efek samping kontriksi bronkus, bradikardia, blokade jantung, depresi, bingung, dan capek. Kedua, agonis alfa 2 adinergik terbagi menjadi 2. Yang pertama, okular dengan efek samping rasa terbakar, hiperemia, gatal, penglihatan kabur, reaksi alergi okular. Kedua, sistemik dengan efek samping kontriksi bronkus, bradikardia, blokade jantung, depresi, bingung, dan capek. Ketiga, golongan analog prostaglandin terbagi menjadi 2. Yang pertama, okular dengan efek samping penglihatan kabur, rasa terbakar, gatal, peningkatan pigmentasi iris, penebalan bulu mata, irtis, atau uveitis. Yang kedua, sistemik, sangat jarang. Keempat, golongan CI atau carbonic anhydrase inhibitor terbagi menjadi 2. Yang pertama, okular dengan efek samping ialah rasa terbakar dan menyengat sementara, ketidaknyamanan okular, dan penglihatan kabur sementara. Yang kedua, sistemik dengan efek samping sakit kepala, muntah, kelelahan, mulut kering, pusing, dan anafilaksis. Kelima, parasitomimetik atau kolinergik terbagi menjadi 2. Yang pertama, okular dengan efek samping sakit mata, berkurangnya ketajaman penglihatan di malam hari, penglihatan kabur, miosis, dan lakrimasi. Kedua, sistemik dengan efek samping yaitu sakit kepala, salivasi, kejang perut, tremor, asma, hipertensi, muntah, dan mual. Keenam, agonis adinergik non-spesifik terbagi menjadi 2. Yang pertama, okular dengan efek samping ialah rasa terbakar, alis sakit, hiperemia, alergi. Dan yang kedua,
sistemik dengan efek samping ialah sakit kepala, hilang kesadaran, takikardia, aritmia, tremor, dan kegelisahan. Adapun interaksi obat tersebut ialah beta bloker optalmin dan digitalis. Efek yang terjadi kepada kedua obat tersebut ialah penggunaan propanolol menyebabkan bradikardia pada pasien artimia akibat menggunakan digitalis. Kedua, kinidin dan beta bloker optalmin. Kinidin meningkatkan kadar serum metropolol dan timolol karena inhibisi enzim CYP2D6. Demikian juga kadar serum propanolol naik dapat terjadi bradikardia. Ketiga, beta bloker dan senyawa fenotiazin. Pada penggunaan kloropromazin, tioridazin dengan propanolol terjadi peningkatan kadar serum kedua obat, terjadi hipotensi. Keempat, karbokol, pilokarpin, dan NSAID. Dilaporkan karbokol dan pilokarpin menjadi tidak efektif bila digunakan NSAID topikal. Kelima, latonopros dan obat tetes mengandung timerosal dengan efek yang terjadi pengendapan secara in vitro gunakan dengan interval 5 menit. Keenam, karbakol dan flubiprofen suprofen. Efek yang terjadi dilaporkan karbokol menjadi tidak efektif bila digunakan bersamaan dengan flubiprofen atau surprofen. Adapun rekomendasi glaukoma untuk ibu hamil yaitu ada timolol maleat 0,5%. Obat ini menghambat reseptor beta adrenergic non-selektif yang digunakan untuk pengobatan glaukoma sudut terbuka primer dan aman untuk digunakan pada ibu hamil. Mekanisme kerja obat ini yaitu dengan menurunkan atau supresi produksi humor aqueous. Obat kontraindikasi pada ibu hamil. Biromidin termasuk kategori obat untuk ibu hamil golongan B. Penggunaan biromidin sebaiknya diberikan pada ibu hamil meskipun golongan B, karena telah diuji coba pada mencit yang sedang hamil terjadi permasalahan di fetus. Fetus adalah mulai dari kehamilan minggu ke-8 hingga saat dilahirkan. Obat monitoring ginjal dan hati. Azetosolamid merupakan pasien dengan penyakit respirasi perlu mendapatkan perhatian lebih karena kemungkinan efek asidos respirasi pada penggunaan sistemik. Juga pada penderita dengan kadar serum natrium dan kalium yang menurun, gangguan ginjal dan hati, serta insufisiensi adrenokortikal. Insufisiensi adrenokortikal berarti gangguan yang terjadi ketika kelenjar adrenal tidak dapat menghasilkan cukup hormon tertentu yang penting bagi metabolisme manusia, terutama hormon kortisol. Nah, itulah penjelasan dari kami terkait penyakit glaukoma. Saya akan memperkenalkan member dari kelompok 1, yang dimana ada Waude Hasremi, saya sendiri, Ayu Lestari, Pratiwi Intan Tuyuwale, Rina Mudarika Rauf, Meli Palanda, Leoni Pakiding, Princess Hani Rukacariri, Lacitra Raupu, Ririn Iriani Ningsih, Nur Syamsyir Sabir, dan Nur Alisa. Baik, apakah materi yang kami bawakan sangat menarik teman-teman? Tetap stay di channel kami ya, yang selalu menyajikan edukasi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman ya. Mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan dari kami sekali lagi mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.